Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sekalian, kita sudah menyimak materi bersama ya. Kita masuk di sesi diskusi atau tanya jawab. Alhamdulillah Ustaz juga sudah bergabung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk sesi tanya jawab Ustaz. Langsung saja ya, Bapak sekalian. Monggo silakan untuk pertanyaan langsung, masih diberikan kesempatan ya. Silakan bisa raise hand. Baik, disebutin silakan. Oh, Pak Irfan dulu. Silakan Pak Irfan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya contoh yang terakhir tadi Ustaz. Itu kan ada 4 hadis ya, yang berkaitan dengan safarnya wanita gitu. Nah, kalau diambil yang nomor 2, yang 1 hari, berarti kan yang nomor 1-nya terbuang gitu Ustaz ya. Yang safar tanpa mahram itu haram hukumnya, tidak perlu kita hitung berapa harinya gitu. Nah, kenapa nggak nomor 1 aja Ustaz hadisnya yang dipakai gitu? Karena itu kan akan memakai semua hadis yang lainnya, yang hadis nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 gitu. Apakah kita menghindari kesulitan atau memang hadis nomor 2 itu yang paling kuat gitu? Itu Ustaz belum paham Ustaz. Langsung saja Ustaz. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi, itulah yang disebut kaidah menjama'. Kaidah menjama'. Yang disebut kaidah menjama' itu tugas dari mustahid agar jangan sampai ada dalil yang dibuang. Ilghaid dalili. Jangan sampai membuang dalil itu tidak boleh. Apalagi hadis yang sahih. Kalau langsung diamalkan hadis pertama, itu membuang 2, 3, 4, itu dibuang sebenarnya. Yang dipakai cuma 1. Berarti tidak mengamalkan hadis kedua, tidak mengamalkan hadis ketiga, dan tidak mengamalkan hadis keempat. Kok bisa begitu? Kalau mengamalkan hadis yang nomor 1 saja, itu berarti wanita keluar rumah secara mutlak diharamkan. Terus apa gunanya Rasul mengatakan sehari semalam? Apa gunanya Rasul mengatakan 2 hari 2 malam? Apa gunanya Rasul mengatakan 3 hari 3 malam? Itu kan tidak dipakai. Itu berarti membuang hadis. Dan mohon maaf ya, memang ada jamaah yang memahami seperti itu. Saya pernah mendapatkan majalahnya, penjelasannya gitu. Langsung dengan 1 hadis, langsung disimpulkan namanya wanita keluar rumah tanpa mahram itu haram gitu loh. Makanya kebetulan itu kan teman istri saya yang sama-sama wali santri ya di satu pesantren di Solo itu. Dia kalau ada acara mak-mak itu bingung kalau nggak ada yang menemani, mesti menolak. Saya nggak bisa hadir karena nggak ada mahram. Selalu jawabnya begitu. Walaupun hanya untuk kumpul-kumpul di satu kota, selalu menolak. Saya nggak bisa hadir karena nggak ada mahram. Berarti saya husnudzon, beliau mengamalkan pendapat tadi, yaitu hanya mengamalkan 1 hadis. 1 hadis langsung diamalkan. Itu membuang 3 hadis yang lain. Membuang itu. Membuang kenapa ya? Apa gunanya Rasul mengatakan kecuali sehari semalam? Berarti kalau wanita keluar rumah tanpa mahram, melakukan safar tanpa mahram di bawah sehari semalam, itu haram. Padahal menurut hadis yang kedua, kalau mengamalkan hadis yang kedua, kalau ada wanita keluar rumah melakukan safar tanpa mahram di bawah sehari semalam, menurut hadis kedua itu boleh. Menurut hadis yang kedua boleh.
Kalau itu diharamkan, misalnya cuma pergi pertemuan wali murid, berangkat jam 7 sampai di sana jam 8, nanti pulang lagi. Perjalanannya cuma 1 jam. Kok itu dihukumi haram, berarti apa? Membuang hadis. 2, 3, 4 dibuang. Dibuang, tidak diamalkan. Hadis itu membolehkan safarnya wanita tanpa mahram di bawah sehari semalam, di bawah 2 hari 2 malam, di bawah 3 hari 3 malam itu boleh kok. Nggak dipakai. Kan namanya membuang hadis itu. Membuang hadis itu lebih berat konsekuensinya di hadapan para mujtahid. Mujtahid itu nggak boleh membuang hadis. Nanti khawatirnya apa? Dianggap mengingkari hadis, itu bahaya. Kalau dengan i'tiqad bisa murtad loh itu. Kalau nggak hati-hati. Ulama itu hati-hati. Jangan sampai membuang satu hadis. Semua hadis al-aslu fi dalil lil i'mal. La bi ihmal, itu dalam kaidah lain begitu. Asal dari dalil untuk diamalkan, bukan untuk dibuang. Nah, bisa dipahami nggak bahwa kalau yang diamalkan hadis pertama itu membuang yang lain. Makanya cara menjamak selalu yang disebut menjamak itu mesti kalau ada dalil yang bertentangan mesti dicari mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Dicari mana yang umum, mana yang khusus. Itu metodenya begitu. Kalau enggak nanti bingung. Misalnya ada hadis yang mengatakan bahwa batas aurat laki-laki itu baina surah wa rukbah. Itu kan dalil ya. Dan namanya aurat laki-laki itu baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Tapi nanti ketemu dalil Rasul itu membuka pahanya. Disaksikan oleh para sahabat. Ini ada hadisnya. Pahanya tersingkap, Rasul diam saja. Nah, setelah Utsman bin Affan datang, baru ditutup. Ya, sahabat kan terus kok ditutup, tadi kok dibuka. Saya malu dengan Utsman, yang Utsman itu malaikat saja malu dengan Utsman. Ditutup. Nah, ini kan bertentangan katanya. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Tapi ada dalil kok Rasul malah membuka aurat. Ini ta'arud, ini namanya ta'arud. Tapi ulama bisa mengamalkan semuanya. Caranya apa? Caranya hadis pertama kaitannya dengan batas aurat itu antara pusar dan lutut itu hadis yang bersifat umum. Dan hadis tentang Rasul membuka auratnya menunjukkan pahanya itu hadis khusus. Taksis yaitu khususiyah Rasul yang tidak berlaku untuk umatnya. Itu kan diamalkan semua. Bagi yang mengamalkan bahwa paha itu bukan aurat, itu membuang hadis yang baina surah wa rukbah. Membuang itu, nggak dipakai. Itu namanya menjamak itu begitu. Kalau bisa dijamak dulu. Kalau terpaksanya nggak bisa, baru tarjih. Itu langkah terakhir. Cuma nggak kita kasih contoh. Sebenarnya kalau mau panjang ada contoh bagaimana ulama terpaksa mentarjih, itu ada contoh. Tapi nanti bisa belajar di lain kesempatan atau membaca kitab-kitab usul fikih yang lain. Jadi kalau kita bisa mendudukkan mana dalil umum, dalil khusus atau dalil mutlak, dalil muqayyad, itu insya Allah tidak ada yang dibuang. Dan itu akan banyak. Seakan-akan ta'arud. Seperti menyentuh perempuan. Itu kan dalilnya la mastumun nisa. Jadi kalau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya membatalkan wudu, itu dalam Quran. Tapi Rasul pernah menyentuh istrinya, kakinya Aisyah, menutupi saja, dipindah, dipegang. Rasul tidak mengulang wudu. Ini bagaimana menjamaknya? Yaitu dalil dari Quran dianggap umum,
perbuatan Rasul, khususiyah Rasul. Diamalkan semua. Semuanya berlaku, tapi yang itu hanya khusus Rasul, tidak berlaku untuk umatnya. Supaya apa? Diamalkan semua. Itu kaidah menjamak itu begitu. Itu ya, Allah. Baik, Ustaz. Gitu ya, Ustaz. Semoga bisa dipahami. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Silakan, masih diberikan kesempatan untuk pertanyaan langsung. Tadi Ibu Titin, bagaimana Ibu? Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, di awal penjelasan Ustadz, penyampaian Ustadz tentang mazhab ya, saya akhirnya flashback ke diri, bagaimana saya selama ini asal nyomot saja Ustadz. Misal mengenai sholat, kita pakai mazhab Imam Syafi'i gitu. Kemudian untuk yang lain itu ya seperti tadi Ustadz, taklid buta gitu. Menyomot yang ini mungkin benar, yang ini mungkin benar. Nah, kemudian bagaimana Ustadz cara mendeteksi dan membenahi keseharian kita Ustadz untuk bermazhab. Kemudian yang kedua adalah mengenai mahram nempel Ustadz. Mahram nempel ini terjadi ketika kita menjalankan ibadah umroh. Jadi apa itu namanya, bukan KBIH ya, itu menyarankan bahwa nanti kalau sudah di jazirah di Arab gitu kan, kamu jangan berjauhan dengan bapak ini karena ini dimahramkan ke kamu tuh dimahramkan ke situ gitu. Bagaimana Ustadz itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama masalah mazhab ya. Kalau pengen aman ya memang naik levelnya, jangan muqallid am terus. Kalau naik levelnya jadi muqallid mutabi itu aman, insya Allah. Karena kalau sudah muqallid mutabi ya tidak ada kewajiban terikat dengan satu mazhab. Karena dia sudah bisa melakukan tarjih terhadap ikhtilaf antar ulama. Dia bisa memilih sendiri mana yang dianggap kuat karena sudah ada ilmunya. Itu tidak ada masalah, dia mau ngambil dari mana saja nggak ada masalah. Sama-sama sholat, ya dia bisa mungkin baca Fatihahnya mengikuti Syafi'i, nanti nggak pakai kunut, ya terserah. Kalau dia memang levelnya muqallid mutabi. Tapi kalau levelnya tetap muqallid am, itu memang di dalam bermazhab harus satu masalah. Misalnya kita bermazhab di dalam sholat, ya seluruh rangkaian sholat itu harus satu mazhab. Mulai dari toharohnya, mulai dari wudhunya, sampai tata cara sholatnya, sampai rukunnya, sampai hal-hal yang membatalkannya, itu harus satu mazhab. Kenapa? Karena ada konsistensi di dalam beristihad, itu ada konsistensi. Tidak mungkin rukunnya pakai Syafi'i, nanti batalnya pakai Imam Malik, ya itu kacau, nanti kacau. Itu namanya talfik, itu malah merusak. Yaitu bahaya, nanti bisa tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, karena itu berarti hanya mencopot-comot dasarnya hawa nafsu. Cari yang enak-enak, yang mudah-mudah, bukan mengikuti ilmu. Kalau mengikuti ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan harus satu masalah. Kalau sholat ya seluruh rangkaian sholat. Tapi nanti puasa kita kepada imam yang lain tidak apa-apa. Tapi ya seluruh rangkaian puasa, termasuk rukun dan batalnya, mengikuti Imam Malik misalnya, ya terserah, asal satu paket. Solusinya tetap menaikkan taraf berpikir supaya muqallid mutabi, itu yang paling selamat. Terus yang berikutnya apa tadi? Mahram nempel tadi. Ya, itu memang ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf. Jadi memang mahram bagi wanita yang haji itu ada 3 pendapat. Yang pertama, mahram yang sebenarnya ya. Mahram yang sebenarnya itu baik mahram nasab maupun mahram yang ghairu nasab. Kalau ghairu nasab dengan pernikahan itu. Jadi yang bisa jadi mahram itu
Kalau mengikuti ini laki-laki, memang jalurnya laki-laki minimal mumayyiz. Tidak harus balik. Kalau punya anak yang sudah mumayyiz itu bisa jadi mahram. Kalau safar maupun kalau haji umroh. Itu pendapat pertama. Ini paling ketat ini, paling hati-hati. Yang disebut mahram benar-benar mahram laki-laki yang sudah mumayyiz. Bisa suaminya, kalau itu dari nikah, bisa nasab. Nasab ya apakah itu anak atau bapak atau saudara kandung atau paman, bibi atau keponakan, itu nasab. Pendapat kedua itu jama'atun nisa. Kalau bepergian bareng-bareng, jamaah itu lebih dari 3. 3 atau lebih itu sudah diangkat jamaah. Kalau 2 belum. Kalau 1 itu tunggal, 2 itu belum jamaah. Jamaah itu istilah Arab ya 3 lebih. Itu dianggap mahram. Pendapat kedua. Pendapat ketiga itu laki-laki yang adil, laki-laki yang bisa yang amanah, adil, bisa bertanggung jawab, itu bisa menjadi mahram. Nah, kayaknya yang diambil oleh Arab Saudi itu atau oleh pemerintah Indonesia, oleh Departemen Agama itu yang nomor 3 ini. Jadi ditempelkan kepada laki-laki yang amanah, yang adalah biasanya yang ditempeli itu ketuargunya. Saya ingat waktu haji dulu, ibu-ibu yang nggak ada mahramnya langsung dimahramkan kepada ketuargunya. Untung saya nggak jadi ketuargu. Nah, itu pendapat ulama yang jelas itu memang ada dasarnya. Tapi kalau kita mentarjih memang yang kuat yang nomor 1, pendapat nomor 1. Ini yang kita pegang yaitu mahram yang sebenarnya. Jadi kalau ada pendapat itu ada dasarnya karena ada ulama yang membolehkan dengan jama'atun nisa atau rijalul amanah ya, laki-laki yang memang amanah. Allah alam, gitu ya. Baik Ustaz, gitu ya Bapak-Ibu sekalian. Masih ada pertanyaan langsung mungkin terakhir? Baik, bila belum ada, kita beralih ke pertanyaan chat terlebih dahulu ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ustaz Puguh. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu memberkahkan barokahnya kepada Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menyampaikan tarjih yang lebih kuat tentang demokrasi, di mana sekarang seolah-olah bahwa demokrasi itu benar dan sesuai Islam. Mohon pencerahan Ustaz. Yang memang harus difahami, kita harus ngerti itu tarjih itu harus perbandingan ijtihad. Jadi tarjih itu hanya berlaku untuk yang level muqallid mutabi ya. Itu harus ijtihad ketemu ijtihad. Harus produk ijtihad dengan produk ijtihad. Itu baru disebut kita melakukan tarjih. Tarjih itu tidak berlaku untuk ijtihad melawan bukan ijtihad, nggak bisa. Ijtihad melawan pendapat pikirannya orang, logikanya orang, ya itu nggak boleh ditarjih. Tarjih itu hanya membandingkan antar mujtahid atau antar produk ijtihad. Kalau demokrasi itu bukan persoalan ijtihadiyah masalahnya. Demokrasi itu wilayah hukum-hukum akidah. Menurut pendapat saya, membahas demokrasi itu bukan wilayah ijtihadiyah, bukan wilayah hukum syariat, tapi itu wilayah hukum akidah. Jadi membahas demokrasi itu mohon maaf itu berat karena itu wilayah bukan ijtihad ini benar atau salah. Kalau mujtahid benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Enggak, kalau wilayah akidah itu hitam putih. Wilayah kafir atau muslim. Jadi itu enggak perlu ditarjih. Faham demokrasi itu nizamul kufri, jadi hukum kufur, bukan
bukan haram ya. Demokrasi itu bukan haram, tapi kufur gitu loh. Yang haram itu mengamalkannya. Mengamalkan demokrasi itu perbuatan. Nah, kalau perbuatan itu baru bisa dihukumi halal haram. Tapi kalau ide itu kaitannya dengan akidah. Makanya harus kembali, demokrasi itu apa? Kalau itu konsep, kalau ide, demokrasi itu ketaatan tertinggi, ketundukan tertinggi itu pada hukum buatan manusia, hukum yang bersumber dari manusia. Itu kufur itu. Jangan ditarjih dan jangan dibahas secara fikih. Nggak perlu dibahas fikih karena itu ide kufur. Ide kufur. Ngapain dibahas? Makanya demokrasi itu apa? Harus kembalinya kepada makna demokrasi yang sesungguhnya, yang sesuai dengan penggagasnya. Jangan menafsirkan demokrasi menurut kita sendiri, menurut kiai, ya nggak matok lah. Demokrasi dipahami dengan musyawarah, ya nggak nyambung, itu nggak pernah sekolah visipol itu. Kalau pernah belajar visipol, nah itulah sumber-sumber tentang demokrasi dari Montesquieu, dari J.J. Rousseau, dari Thomas Aquinas. Demokrasi itu apa ya? Kembalikan kepada ide originnya, ide yang original. Bahwa demokrasi itu kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kedaulatan itu asyiadah. Asyiadah itu ketundukan, ketaatan. Kalau akidah Islam itu asyiadah lisar'i. Asyiadah lillah. Asyiadah ketundukan itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, kita harus bisa memilahkan ini wilayah hukum akidah atau hukum syariah. Kalau demokrasi sudah wilayah akidah. Jadi orang yang membenarkan demokrasi dengan i'tiqad itu sudah kufur, sudah murtad. Itu ujian fitnah terbesar abad ini. Dan umat Islam sekarang tergila-gila semua dengan demokrasi. Ya namanya orang gila kan ya memang nggak bisa berpikir waras. Ide kufur kok digila-gilain. Namanya orang gila, nggak bisa berpikir waras. Itu seperti laki-laki yang tergila-gila dengan istri tetangga. Itu kan nggak waras. Bukan istrinya kok digila-gilain. Ya namanya orang gila nggak bisa bernalar sehat. Itu bukan dari Islam kok tergila-gila. Umat Islam udah gila semua. Dan kita mengatakan demokrasi kufur, marah semua. Dipersekusi, dianggap radikal. Ya wis. Allah alam. Gitu ya. Jangan ditarjih. Ya, syukran. Syukran. Baik, begitu ya Bapak sekalian. Semoga bisa dipahami ya. Baik, Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Naili. Ustaz, kalau seseorang melakukan tarjih ternyata berdasarkan tarjihnya ternyata dia menemukan pendapat yang lebih kuat. Tetapi pendapat yang lebih kuat itu, hasil tarjihnya tersebut berseberangan dengan pendapat jumhur ulama mutabar. Nah, dalam kasus ini apakah ia harus tetap berpegang pada hasil tarjihnya atau mengambil atau mengikuti pendapat jumhur ulama, Ustaz? Jangan sampai kita salah paham bahwa yang disebut pendapat yang kuat itu jumhur, itu salah. Walaupun jumhur ulama mengatakan satu pendapat A, itu bukan berarti itu paling kuat. Jumhur itu kebetulan sama. Yang dianggap imam mazhab kan 4. Biasanya jumhur itu kalau 3 sudah sama, itu dianggap jumhur. Tapi itu bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat itu harus hasil tarjih, bukan karena kebetulan imam mazhab itu pendapatnya sama. Itu belum tentu pendapat yang kuat. Jangankan 3 kebetulan sama, 4 kebetulan sama, itu juga belum tentu kuat loh. Bisa saja kita itu berbeda dengan jumhur yang 4 mazhab.
Karena ada yang lebih kuat lagi. Nah, dasarnya apa ya? Kembalinya kepada kuwatu dalil, kekuatan dalil. Kalau memang dalilnya lebih kuat, kita berbeda dengan jumhur, jangankan 3, 4 saja, atau 2, 3, 4, tetap beda, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Santai aja, bro. Itu namanya tarjih. Ya, kita harus membiasakan seperti itu. Ini sudah level metodologis ya. Jangan baper, jangan baper. Santai aja. Allah alam, gitu ya. Baik, Ustaz, syukran, jazakumullah khair. Begitu, Bapak sekalian. Masih ada pertanyaan mungkin? Pertanyaan langsung ya, barangkali. Silakan. Masih ada waktu sedikit lagi. Baik, bila belum ada, kita cukupkan mungkin ya pertemuan pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah, Bapak sekalian. Baik, Ustaz, sepertinya sudah cukup. Mungkin bisa closing statement. Silakan, Ustaz. Baik, alhamdulillah untuk metode tarjih sudah kita selesaikan. Semoga tidak baperan, tidak kagetan, tidak bingungan lagi. Kita bisa dengan arif melihat perbedaan dan termasuk bisa memilih kalau ada perbedaan. Nah, ini sudah level lanjut, jadi diharapkan untuk menjadi pakar ekonomi Islam harus terbiasa dengan perdebatan, tapi levelnya level sama-sama level area istihadiyah. Dengan ilmu ini kita sudah mulai bisa menyingkirkan pendapat-pendapat yang bukan hasil ijtihad. Demikian, semoga bisa difahami dan tetap bersemangat. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.